Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi saya baru aja cobain updatean dari ROM MIUI Pro ya, MIUI Pro MIUI 12.5, dan ini versi yang Android 10 ya. Android 11 ada, Android 10 ada, dan saya sengaja cobain yang versi Android 10-nya. Dan di ROM ini semi root ya, jadi rootnya tinggal install aplikasi, dan di bagian kamera video juga normal karena ini updatean yang fix di bagian videonya. Dan mungkin untuk di bagian foto dan video mungkin pakai modul aja ya biar hasilnya lebih bagus. Dan untuk full reviewnya nanti kalian bisa lihat di video updatean. Dan sebelum kita lanjut video ini, kita akan intro dulu guys, let's go. Oh ya guys, jangan lupa kalian update firmware juga kalau kalian belum pernah update ya. Oke, see you. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, jadi kali ini saya akan cobain ganti custom ROM ya. Jadi sudah hampir beberapa hari, mungkin 1 mingguan saya sudah cobain di ROM Corvus ini ya. Walaupun belum versi yang stabil, tapi masih enak dipakai buat daily, buat game, buat yang lain-lainnya enak ya. Jadi saya pengen ganti ROM, tapi sebelum ganti ROM saya jelasin dikit untuk di ROM Corvus ini ya, sebelum ganti ROMnya guys. Oke, dan di sini saya pakai kernel dari Predator ya, dan di kernel Predator ini juga ada yang support untuk Android 11, ada yang Android 10, dan ini cocok buat di ROM Corvus ini. Dan untuk magisnya sendiri saya pakai versi yang terbaru ya, 21.4, 22 juga bisa, mana aja. Dan di sini juga saya pakai modul untuk unlock grafik PUBG, dan salah satunya juga modul improve kamera ya. Jadi kamera rata-rata kalau di custom ROM Redmi Note 8 ini wajib kameranya kurang enak dilihat lah. Intinya dia kabur-kabur gimana gitu, warnanya juga nggak cerah-cerah banget, kabur ya, warnanya kayak pudar gitu guys. Jadi kalau pakai improve kamera di modul ini, jadi hasil videonya lebih enak lagi, soalnya saya pakai nge-record juga ya. Jadi kalau ROM-ROM yang ngebug video tuh saya paling males cobain ya untuk Redmi Note 8, karena saya gak nge-record guys ya. Jadi banyak pertimbangan, dan custom ROM Redmi Note 8 juga banyak ya, banyak banget. Cuma saya bingung mau pilih yang mana yang saya pengen cobain ya. Jadi saya pengen cobain kayak di ROM MIUI 12.5 ada updatean dari MIUI Pro ya. Jadi MIUI Pro tuh saya perhatikan dari beberapa hari yang lalu ya, mungkin 1 bulan yang lalu updatean pertama kalinya ROM MIUI Pro. Cuma di MIUI Pro nih pertama kali saya update itu saya lihat bugnya masih ada di bagian video ya. Jadi saya belum cobain, dan saya lihat lagi di updatean yang selanjutnya bagian videonya sudah di fix. Saya lihat di bagian video sudah di fix, jadi untuk nge-record bisa. Dan saya lihat juga ada updatean lagi, ada updatean yang sebelumnya Android 10 dan ada updatean untuk Android 11 ya. Nah, jadi bingung saya nih guys. Jadi pada saat saya buat video ini sebenarnya saya bingung, saya pengen cobain yang Android 10-nya atau Android 11-nya, karena ada dua versi untuk MIUI Pro-nya ya. Dan akhirnya saya putusin saya pengen cobain yang versi Android 10 aja. Saya pengen cobain yang versi Android 10. Kenapa Android 10? Karena custom kernelnya lebih banyak untuk Android 10 ya. Jadi untuk custom kernel Android 11 MIUI itu kayaknya kurang banyak, ada tapi kurang banyak kalau sepengetahuan saya yang saya pernah coba di sebelum-sebelumnya. Itu kernel yang ada untuk Android 11 MIUI itu kayak Ryzen ada, tapi nggak sebanyak yang MIUI Android 10 ya. Kalau MIUI Android 10 rata-rata semua bisa, kayak Predator bisa, Legion bisa, Ryzen bisa, rata-rata semua ROM, semua kernel, custom kernel Redmi Note 8 itu ada MIUI Android 10, tapi untuk Android 11-nya belum, rata-rata belum ya. Jadi saya cobain yang versi Android 10, dan saya lihat di changelognya juga Android 10 sudah fix untuk di bagian video, di kamera sudah fix. Jadi saya berniat cobain yang itu aja karena sudah fix ya. Kalau misalkan dia belum fix di bagian video, mungkin saya nggak bakal cobain ya, karena saya juga nge-record pakai ini. Dan kalau ditanya mendingan MIUI atau AOSP, AOSP itu kan kayak Corvus ya. Jadi mendingan MIUI 12 atau ROM AOSP. Kalau saya pribadi saya lebih suka AOSP. Karena apa? Karena internal guys. Jadi kalau di ROM MIUI saya paling nggak suka internalnya nyesek. Di ROM AOSP aja internal saya sudah mau penuh. Ini sisa 2 gigaan ya. Gila nih. ROM AOSP internal saya mau penuh, hampir penuh. Kalau di ROM MIUI ini sisa 2 GB nih, susah sedikit jadinya. Ini pusing ya kadang sama internal, mau hapus-hapus juga bingung ya, karena banyak foto, banyak file yang bingung juga mau dihapus.
belum lagi sinkronnya aktif ya, jadi terus ngedownload. Aduh, pusing ya, kalau biasanya kalau ROM UI saya pusingnya sama internal, bukan berarti ROM-nya jelek ya. ROM UI itu bagus, AOSP bagus, cuma saya malesnya di ROM UI itu karena internal cepat penuh. Internal saya ini nyesek banget. Dan kalau ditanya free RAM lebih lega di ROM AOSP ya, karena aplikasi nggak terlalu banyak kayak MIUI guys. Oke, kebanyakan ngomong, kita langsung aja masuk ke TWRP, kita ganti ROM MIUI Pro ya. Jadi sebelum saya jelasin dikit, di ROM MIUI 12.5 MIUI Pro ini kalian harus flash firmware-nya. Jadi kalau kalian belum pernah flash firmware, kalian wajib update ya firmware yang Android 10 stabil, global stabil lah, itulah update yang global stabil. Android 10-nya update aja, update yang versi terbaru, jangan tanya tanggal berapa, yang terbaru aja lah update, wajib update ya, karena saya lihat di changelog ROM-nya nggak include firmware, jadi kalian wajib update ya. Oke, dan kita langsung aja masuk TWRP, dan jangan lupa kalian siapin DM Verite-nya juga ya, karena nggak include juga DM Verite. Langsung lah kita masuk TWRP ya. Oke guys, jadi di sini saya pakai TWRP Pit Black Recovery Project, dan saya saranin kalian samain TWRP ya, karena saya lihat di changelognya di versi yang pertamanya dibilang wajib format data ya, wajib format data, dan saya pengen cobain tanpa format data. Kalau format data saya bingung ya, file internal saya di HP ini kemana, nanti saya mau backup lah, pusing ya, jadi saya malas format data. Jadi saya pengen tes di video ini tanpa format data. Saya nggak mau format data ya. Misalkan dia harus format data, saya mending ganti ROM yang lainnya tanpa format data ya, kayak gitu. Dan sebelum kita mulai, kalian samain aja TWRP nya, kalau bisa update yang terbaru. Cara ganti TWRP mudah banget, biar kalau saya berhasil tanpa format data, kalian juga berhasil. Oke gitu. Dan kita langsung aja di sini, mana dia? Oke, ini dia guys. Ini untuk ROM MIUI Pro versi kedua, Redmi Note 8 GB ya. Jadi di file MIUI Pro ini saya perhatikan ada 3 file. Yang versi Android 10 yang pertama kali ya, versi Android 10 yang pertama kali itu masih ada bugnya, dan yang versi kedua ini sudah fix bug atau bisa dibilang stabil ya, stabil bahasa di deskripsi ROM-nya stabil. Fix bug di bagian video, custom kernel dia pakai Monbase kalau nggak salah, dan apa ya lagi kayak sudah include Magis, semi Magis, mungkin harus diinsalin APK Magisnya doang nanti ya. Dan di sini saya cobain tanpa format data, kita pakai DM Verite dan ribut langsung aja, pusing. Dan jangan lupa guys, oh iya, sebelum kalian format lagi web ataupun clean flash, kalian jangan lupa untuk ekstrak ROM-nya, karena buat jaga-jaga siapa tahu error, jangan sampai nggak cek ya, bahaya itu guys. Oke, sebelum kita mulai langsung aja kita wipe cache Dalvik data. Oke, yang wajib itu 4 ini, data, sistem, cache, Dalvik. Vendor ini opsional, sebenarnya opsional, cuma saya checklist aja biar vendor ngikutin ROM yang baru ya. Jadi kayak gitu, langsung aja lah kita wipe. Oke, sudah selesai, langsung kita cari file dari MIUI Pro ini dan langsung aja. Oke, filenya nggak korup. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Jadi aman. Jadi kalau kalian sudah tes ekstrak sebelum flash kayak gini, jadi kalian nggak perlu takut, nggak perlu panik. Dan di sini kita tinggal tungguin aja sampai kelar ya. Tungguin aja bentar, mudahan aman, mudahan tanpa format data, mudahan bisa booting nanti. Oke, proses installnya hampir kelar. Oh ya guys, jadi di ROM ini juga sudah include bahasa Indonesia ya. Saya lihat di changelognya bahasa Indonesia ada, dan itu yang buat saya tertarik juga, salah satunya ada bahasa Indonesia. Dan begitu selesai flashing ROM, kalian jangan langsung reboot sistem, karena kita wajib flash DM Verite-nya, wajib DM Verite itu ya. Oke, kita tinggal tunggu aja. Ini build versi 12.5 device Google patch security patch yang bulan Januari di sini guys. Android 10. Oke, kita tinggal tungguin aja lah. Oke, ini hampir kelar ya, hampir kelar guys. Jadi begitu selesai jangan langsung reboot sistem di sini, karena saya flash DM Verite, disable DM Verite-nya dulu biar aman ya. No Magis or detect. Oke, tidak ada Magis detect dibilang aja nih. Oke lah, kita cuekin dulu, nanti kita lihat ya. Oke, begitu selesai kita reboot sistem dan kita lihat mudahan bisa booting. Oke guys, jadi installnya sukses ya. Jadi ini sudah masuk buat animasi, Jadi buat animasi kayak gini, cuma simple tulisan MIUI doang.
Dan kita lihat nanti mudahan bisa masuk home screen tanpa harus format data ya. Nanti kalian bisa lihat di video ini saya format atau enggak. Jadi kalau ditanya format data atau enggak, sebenarnya saya enggak rekomendasikan format data ya, karena kalau saya pribadi saya juga males format data guys. Saya enggak mau file-file saya hilang, enggak mau ribet. Oke, kita tinggal tungguin aja lah, kita lihat bisa masuk atau enggak nanti. Oke guys, jadi berhasil masuk di registrasi awal, cuma kekunci akun Mi ini ya. Jadi buat kalian nanya di ROM ini minta akun Mi atau enggak, minta guys, minta. Kalian bisa lihat ini minta akun Mi. Dan buat kalian yang install ROM ini sabar ya. Jadi dari booting splash logo ke bot animasi lumayan lama, dari bot animasi masuk ke sini juga lumayan lama. Kalian sabar aja, tungguin. Oke, dan kita skip aja bagian skip. Oke guys, jadi ternyata di sini pas saya lihat di bagian bahasa, di sini bahasa Indonesianya ternyata nggak ada ya. Padahal kalau di changelognya ada bahasa Indonesia. Kok aneh nih guys, nggak ada bahasa Indonesia nih, nggak ada ya. Jadi kita pakai bahasa Inggris aja lah ya. Oke, next. Oke guys, jadi sudah masuk di home screen-nya ini ya. Dan kalian bisa lihat di sini aplikasinya nggak terlalu banyak, standar, nggak ada Chrome, Magisnya kayaknya harus install aplikasinya nih ya. Ini semi root ini, harus install aplikasinya doang, nggak bisa ya diklik, kampret memang. Dan kita lihat di kameranya dulu sebelum kita masuk di settingnya. Kita lihat di kameranya dibilang sudah fix di bagian videonya ya. Kalau foto memang normal ya, jadi Redmi Note 8 ini nggak pernah ngebug bagian foto, tapi bagian video dia ngebug biasanya. Oke, kalau bisa dilihat di sini, kalau saya lihat ini hasilnya kurang bagus, harus pakai modul lagi nih, Oke, dan stabilitas gambarnya ada, lokasi dan sisanya ini ada. Dan kalau kita mau cobain ya, kita cobain record mentah, kita berapa detik aja ya, nggak usah lama-lama, biar kita lihat hasilnya jalan atau enggak. Oke, 5 detik aja. Oke, videonya bisa kesimpan dan kita lihat hasilnya. Oke, suaranya ada, gambarnya bergerak. Jadi untuk videonya normal, nggak ada masalah, cuma hasil videonya masih kurang bagus ya, hasil fotonya juga kurang bagus. Mungkin kita pakai modul aja nanti. Oke, next aja kita review ya sekalian. Dan kita lihat di sini MIUI Pro stabil ya, dan ini versi stabil guys. Dan spek kita lihat di sini 29. Oke, clock speednya lumayan gede. Di sini kernelnya pakai Monbase ya, Gigomon, pakai kernel Monbase. Mantap, langsung jadi pakai custom kernel ya, dan ini versi stabil ya guys. Oke, dan fitur-fitur yang lainnya di sini ada AOD juga, cuma next kita review AOD. Double tap. Di wallpaper, display, sound semuanya normal. Ya oke, display sudah ya. Sound ini semuanya kayak settingan standar sebenarnya. Oke guys, jadi kayak gitu. Dan di security juga sama aja. Next kita full review sekalian, kita tes gamenya ya. Untuk baterai juga kita belum bisa review. Special fitur tetap ada, game turbo, video toolbox, cuma di sini kayaknya untuk bahasa Indonesianya nggak ada ya. Kita padahal di changelognya ada, cuma di sini nggak ada bahasa Indonesia guys, aneh ya. Oke lah, tapi nggak masalah. Oke guys, jadi kayak gitu doang mungkinnya review singkat untuk di ROM MIUI, dan ini versi stabil ya. Jadi untuk Magis kalian bisa install manual. Dan gitu dong review singkatnya. Buat kalian suka videonya jangan lupa like, share, dan subscribe.